Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, juga Bapak Ibu wali murid serta siswa-siswi Min 1 Madiun yang saya sayangi dan saya banggakan. Marilah kita bersama-sama tak henti-hentinya untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'mah. Marilah kita bersyukur senantiasa dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan sempat maupun sempit, dalam keadaan senang maupun sedih, dalam keadaan kaya ataupun miskin. Karena Allah sudah menjanjikan kepada kita di dalam Al-Quran bahwa apabila kita bersyukur, maka nikmat Allah itu akan ditambah, dan ditambah. Dan sampai saat ini pun kita masih senantiasa dan terus menikmati semua nikmat yang Allah berikan. Di antaranya kesehatan, sehingga kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia ini dan bisa menjalankan ibadah puasa serta menjalankan ibadah-ibadah wajib yang lain, ibadah-ibadah sunnah yang lain dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam adalah umat yang sangat beruntung di antara umat-umat dari nabi-nabi yang terdahulu. Kenapa bisa dikatakan beruntung? Karena hanya Nabi Muhammadlah, hanya Nabi kita, Nabi Muhammadlah yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaatnya kepada umatnya. Allah hanya memberikan izinnya kepada Nabi Muhammad, yaitu Nabi panutan kita, Nabi teladan kita. Karena itulah kita juga harus bersyukur, berterima kasih. Karena itulah kita harus memperbanyak sholawat, memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah kedermawanan dari salah satu sahabat Nabi, yaitu yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Anak-anak tentu tahu siapa itu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya, beliau adalah termasuk khalifah yang ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Beliau terkenal seorang pedagang yang kaya raya, juga mendapatkan gelar Dzun-Nur Ain wal Hijratain. Apa artinya Dzun-Nur Ain wal Hijratain? Dzun-Nur Ain artinya
karena beliau memiliki dua cahaya. Beliau memiliki dua orang istri yang semuanya adalah putri-putri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri beliau yang pertama yaitu Siti Ruqayyah. Kemudian karena sakit Siti Ruqayyah meninggal dunia dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkan lagi Utsman bin Affan dengan putrinya yaitu yang bernama Ummi Kulsum. Karena itu Sayyidina Utsman bin Affan diberi gelar Dzunnurain. Kemudian wal hijratain artinya karena Sayyidina Utsman bin Affan pernah mengikuti hijrah 2 kali. Nah, itulah sekilas tentang kepribadian Sayyidina Utsman bin Affan. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan mengisahkan salah satu dari kedermawanan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau adalah sahabat Nabi yang sangat kaya, yang hartanya itu banyak di mana-mana, pengusaha yang sukses, kalau sekarang istilahnya pengusaha yang tajir, ya. Kemudian hartanya, semua hartanya sebagian besar disumbangkan untuk perjuangan Islam, untuk membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak sia-sia dengan harta yang dimiliki beliau karena untuk berjuang di jalan Allah. Baiklah, kita lanjutkan. Pada masa Rasulullah tinggal di Madinah bersama para sahabat-sahabatnya. Kala itu Madinah pernah dilanda masa paceklik atau masa kekeringan, musim kemarau. Dan penduduk Madinah kala itu banyak sumber-sumber atau sumur-sumur yang kering, tidak mengeluarkan air. Tapi ada salah satu penduduk Madinah yang kebetulan adalah orang Yahudi. Saat itu beliau memiliki sumur yang airnya tidak pernah mengering, berbeda dengan penduduk Madinah yang lain. Karena itulah si Yahudi ini sangat senang dengan keadaannya karena sumurnya masih tetap mengalir dengan derasnya dan airnya juga terasa segar dan bening, berbeda dengan sumur-sumur yang dimiliki oleh penduduk Madinah kala itu. Banyak penduduk Madinah yang mengantri untuk mengambil air dari si Yahudi tersebut. Tetapi si Yahudi tidak memberikan airnya dengan gratis, dengan cuma-cuma. Si Yahudi ini mengambil kesempatan bahwa itu untuk apa? Dijual, airnya dijual kepada penduduk Madinah dengan harga yang mahal. Barang siapa yang ingin mengambil air dari sumur miliknya, mereka harus menggantinya dengan harga yang mahal. Karena itulah penduduk Madinah merasa kesulitan, merasa terbebani dengan harus membeli air dengan harga yang mahal, terutama umat Islam. Melihat kejadian seperti ini yang sehari-harinya selalu mengantri, Rasulullah merasa sedih. Karena itulah dalam benaknya Rasulullah berpikir seandainya sumur itu menjadi milik orang Islam, tentunya umat Islam tidak akan merasa terbebani dengan masalah tersebut. Karena itulah Rasulullah mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Nah, setelah para sahabatnya berkumpul, akhirnya Rasulullah menyampaikan, "Wahai para sahabatku, siapakah di antara kalian yang bersedia untuk membeli sumur untuk dimanfaatkan umat Islam, diambil airnya untuk kepentingan umat Islam? Dan sebagai gantinya adalah surga untuk kalian."
mendengar pernyataan dan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah tersebut, kemudian Utsman bin Affan mengangkat tangannya dan menjawab, "Wahai Rasulullah, saya bersedia untuk membeli sumur itu, dan saya juga bersedia untuk menyumbangkan kepada umat Islam." Setelah Utsman bin Affan menyampaikan kesediaannya membeli sumur, akhirnya Utsman bin Affan bergegas menuju rumah si Yahudi. Begitu sampai di rumah Yahudi, kemudian Utsman bin Affan menyampaikan keinginannya. "Wahai si Fulan," si Fulan itu nama julukan untuk orang yang belum dikenal namanya. "Wahai si Fulan, bolehkah aku membeli sumurmu?" Tanya Utsman kepada si Yahudi. Kemudian si Yahudi menjawab, "Wahai Utsman, kalau sumurku ini kamu beli, saya tidak akan lagi mendapatkan penghasilan dari sumurku dong." Begitu jawab si Yahudi. Sayyidina Utsman tidak kehilangan akal bagaimana supaya sumur itu bisa dibeli. "Wahai si Fulan, bagaimana kalau sumur itu saya beli separuh saja, tidak sepenuhnya milik saya?" "Apa maksudmu separuh?" tanya si Yahudi. Kemudian si Sayyidina Utsman menjawab, "Begini, saya membeli sumurmu separuh itu maksudnya, misalnya hari ini sumur itu menjadi milikku dan saya bisa mengambil air itu sebebasnya. Kemudian untuk besok sumur itu ganti menjadi milikmu dan begitu seterusnya." Jawab si Sayyidina Utsman. Akhirnya setelah mengetahui tujuan dari Utsman, si Yahudi menjawab, "Baiklah, aku bersedia menjual separuh dari sumurku. Tentunya dengan harga yang mahal." Jawab si Yahudi. "Tidak masalah, kalau begitu silahkan." Kemudian si Utsman setelah membeli sumur dari si Yahudi akhirnya mengumpulkan para penduduk Madinah. Setelah mereka berkumpul, kemudian diberikan pengumuman oleh Utsman, "Wahai penduduk Madinah, sumur ini hari ini adalah menjadi milikku dan kalian bisa mengambil air dengan bebas, dengan gratis. Saya tidak akan mengambil hak dari sumur ini sebagai gantinya. Kalian bisa mengambil air ini untuk persediaan besok juga, sebanyak-banyaknya, sesuai yang kalian butuhkan." "Baiklah, terima kasih," itu jawab para penduduk Madinah. Para penduduk Madinah setelah mendengar pengumuman dari Utsman tadi, dalam hatinya merasa senang karena akan bisa mengambil air dari sumur Yahudi itu dengan cuma-cuma atau gratis tanpa mengeluarkan uang. Untuk esok harinya karena sudah berganti sumur itu menjadi milik Yahudi. Dalam keadaan sepi, para penduduk Madinah karena kemarinnya sudah mengambil air dengan begitu banyak persediaan untuk 2 hari. Karena itu ketika sumur itu menjadi milik Yahudi, tidak ada yang datang ke Yahudi untuk membeli air. Si Yahudi tadi merasa sedih. "Wah, kalau begini caranya saya akan rugi," dalam benaknya. "Kalau begitu lebih baik sumur ini tak jual saja ke Utsman bin Affan," pikir Yahudi tadi. Akhirnya setelah berpikir, kemudian si Yahudi bergegas menuju rumah Sayyidina Utsman bin Affan. Sesampainya di rumah Utsman bin Affan, si Yahudi menyampaikan maksudnya, "Wahai Utsman, para penduduk kemarin sudah tidak ada yang membeli air kepadaku. Karena itu sumur ini saya jual saja kepadamu semuanya, seluruhnya, yang tinggal separuh ini. Bagaimana?
Utsman bin Affan tidak keberatan. Baiklah kalau begitu saya beli sumurmu yang tinggal separuh. Jawab si Utsman, kamu masih boleh mengambil air dari sumur ini sebebasnya. Baiklah, terima kasih Utsman. Nah, begitulah anak-anak ya, kisahnya kedermawanan Utsman bin Affan yang membeli sumur, padahal harga sumur itu sangat mahal saat itu ya. Walaupun mahal karena hartanya Sayyidina Utsman itu banyak sekali, itu bukan masalah, tetapi yang terpenting adalah keikhlasannya dan kemanfaatannya untuk umat Islam atau umat seluruhnya yang penduduk Madinah kala itu. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari kisah Utsman bin Affan tadi adalah bagaimana kita memanfaatkan harta yang kita punya, itu kita gunakan untuk kepentingan umat Islam, menginfakkannya di jalan Allah. Nah itu tadi contohnya Sayyidina Utsman. Kalau zaman sekarang mungkin juga bisa digunakan untuk kepentingan madrasah, kepentingan pondok pesantren, juga mungkin bisa untuk memperbaiki jalan milik umum dan seterusnya. Karena kalau kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 butir tangkai, 7 tangkai, dan setiap satu tangkai itu akan tumbuh menjadi 100 biji. Dan Allah masih melipat gandakan pahalanya, dan Allah adalah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Jadi mumpung kesempatan ini mari kita gunakan selagi masih di bulan Ramadan. Banyak-banyaklah berinfak di jalan Allah, banyak-banyaklah bersedekah, karena di bulan ini adalah bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, dan juga Allah banyak sekali melipat gandakan pahala apabila kita berbuat amal soleh, terutama apabila kita bersedekah ataupun menginfakkan harta kita di jalan Allah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, itu murni atas kesalahan saya, dan apabila ada benarnya, itu adalah kebenaran datang dari Allah. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.